Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kamu berhak untuk mendapatkan rezeki ini. Ini dari rezeki yang akan hadir dalam waktu dekat. Jadi ini sesuatu yang bisa menggembirakan atau memberikan kamu anugerah. Jadi ini adalah fun reading. Diperuntukkan juga untuk memboost energi positif, membahagiakan dirimu. Jadi kalau yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaannya dalam hati. Jadi kalau masih mikirin tentang seseorang, singkirkan sejenak, balik lagi fokusnya ke kamu. Perlu diingat ini adalah collective reading, diperuntukkan untuk banyak orang ya. Jadi energinya bisa tidak, dan karena aku lihat banyak orang, jadi nanti aku kasih tahu possibility-nya banyak. Kamu harus bisa memproses baik-baik apa yang aku sampaikan, oke? Okay? Lalu kalau misalnya nanti aku ngomongin soal zodiak untuk memvalidasi energi kamu, cek summarizing, Venus and Crashing. Oke, kita langsung mulai aja. Ini adalah rezeki untuk kamu yang berhak kamu dapatkan dalam waktu dekat ini. There is spirit guiding, telephone power like cutting answers. Unless my ghost, I can speak the truth. Give vision and protection to support this video. Rezeki yang berhak kamu dapatkan saat ini. Eight of Pentacle, perfection. Ada the Seven of Cups, delusion, Ace of Pentacle. Di sini ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Lalu di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer. Yang aku lihat dari energi the Eight of Pentacle di sini, ibaratkan kayak kamu sedang memahat, gitu, memahat patung lah, gitu. Yang tadinya kita belajar, pahatan-pahatannya masih belum smooth, belum rapi, belum mulus. Karena kita lakukan tiap hari, akhirnya kita lebih jago lagi nih, gitu, dalam memahat. Jadi lebih mudah dalam bekerja. Jadi rezeki yang kamu dapat adalah dipermudahnya pekerjaan kamu, urusan kamu. Terus yang aku lihat dari energi di Eight of Pentacle ini juga ngomongin soal skill. Jadi kayak kita punya skill, kita punya kemampuan. Dan kemampuan dan skill kita tuh banyak banget gitu. Nah, di situ kita akan lebih mudah menunjukkan skill kita karena kita udah expert, udah jago nih gitu. Dan jagonya kita akhirnya bisa dilihat sama orang-orang dan bisa dihargai gitu. Bukan hanya sama orang-orang, tapi memang kamu dapat reward lah gitu. Tapi di sini diminta untuk lebih fokus sama keseharian. Jangan hanya fokus sama nantinya seperti apa. Karena di sini dari Seven of Cups aku anggap ini sebagai godaan. Jadi kamu orang yang kreatif. Jadi banyak banget yang nonton ini adalah orang-orang yang kreatif, orang-orang yang suka seni, suka hal-hal yang keindahan, mudah untuk memvisualisasikan sesuatu, mudah untuk membayangkan sesuatu. Jangan sampai terjebak dalam pikiran aja. By the way, sekarang azan, jadi aku pause dulu sejenak, oke? Oke, kita lanjut. Nah, jadi kadang-kadang kita suka terjebak sama apa yang kita pikirkan gitu. Jadi jangan sampai kamu membuang waktumu atau terlena, dan akhirnya yang harusnya kita bisa fokus creating atau membuat kehidupan yang kita pengen, akhirnya malah membuang itu karena kita kebanyakan mikir gitu. Nah, di sini dari Seven of Cups sendiri, apa yang kamu mimpikan, karena ini ngomongin soal rezeki, apa yang kamu mimpikan, yang kamu visualisasikan, atau bahkan istilahnya yang kamu minta lah gitu, ini akan terwujud. Jadi konsep ini kayak manifestasi. When we manifest, kita gak perlu manifestasi kayak 24 hour atau 24 jam sekaligus gitu setiap hari, tapi let's say kayak 1 menit gitu, atau 1 menit, 2 menit kamu luangkan waktu untuk memvisualisasikan diri kamu apa gitu tuh deh. Contoh gini, kamu ngebayangin diri kamu kayak, aku hari ini mau jalan-jalan santai, terus pergi ke restoran dengan makanan yang enak gitu. Let's say kayak gitu. Udah kamu sedetail mungkin, rasanya juga kamu rasain. Dan di sini rezekinya adalah kamu dapat mewujudkan itu. Jadi do something yang simple dulu, lakukan segala sesuatu yang simple dulu, baru nanti balik lagi di waktu selanjutnya
kamu luangkan waktu lebih daripada waktu yang tadi. Kayak pagi-pagi tadi kamu udah ngebayangin hal-hal simple, siangnya kamu manifestasi sesuatu hal yang besar, contohnya kayak gitu. Jadi manifestasi ini di waktu sekarang, 1 bulan ini sampai 1 bulan ke depan, ini adalah teman kamu manifestasi. Jadi caranya bisa dengan afirmasi, kita meminta, bisa dengan memvisualisasi, ngebayangin kita udah mendapatkan itu gitu. Dan yang paling penting dengan feeling, dengan perasaannya sudah menerima itu gitu. Kita istilahnya meminta jadi kaya atau jadi punya uang banyak, tapi kalau perasaannya nggak di situ, tidak akan datang gitu. Tapi kalau kita udah merasa kaya, merasa makmur, rezekinya pun akan hadir. Nah, Ace of Pentacles melambangkan pertumbuhan. Kalau kamu nanya segi apa? Kedewasaan, pola pikir, tabungan, perkembangan di sosial kita, kehidupan sosial. Dan memang kalau ngomongin soal pentacle itu pasti ngomongin soal hal materi. Jadi kalau yang aku lihat di sini ada Ace of Pentacle adalah rezeki dalam bentuk materi yang akan hadir dalam hidup kamu dan kamu berhak untuk dapetin itu. Nah, perasaan berhaknya itu juga harus dirasain. Jadi kayak I deserve this nih, gitu. Aku berhak untuk dapetin ini nih, gitu. Ini memang punya aku, gitu. The bottom of the deck ada the Three of Pentacle. Three of Pentacle itu ngomongin soal kita gimana kerja sama semesta gitu. Semesta ngasih apa, kita kerja sama di situ. Semesta kasih peluang, kita usaha di situ. Jadi tunjukkan ke semesta kalau misalnya kamu happy menerima itu, bahagia menerima itu. Dan the Three of Pentacle juga bekerja sama lingkungan sekitar gitu. So aku bakalan lihat dari oracle card-nya dulu. Ini adalah rezeki yang akan hadir yang berhak kamu rasakan dan kamu dapatkan. Yang berhak kamu rasakan dan dapatkan. Ini sebuah keajaiban. Jadi kadang-kadang pernah gak sih kita nonton sinetron atau film yang keadaannya tuh genting untuk pemeran utamanya, keadaannya tuh kayak wah ini susah keluar solusinya nih gitu, tapi tiba-tiba ada sebuah keajaiban yang terjadi gitu. Sama kayak hidup kamu pun seperti itu. Ada aspek-aspek dalam hidup yang kamu ngerasa buntu nih gitu, aku nggak tahu harus ngapain nih. Minta sama semesta untuk bantu. Di situ kamu akan mendapatkan miracle atau keajaibannya. Jadi rezekinya bisa dalam bentuk keajaiban juga. Di sini ada potential. Kalau keajaiban balik lagi, datangnya bisa dari mana saja. Bisa dari perantara orang lain, bisa dari memang sesuatu ajaib yang terjadi gitu. Tiba-tiba hal baik datang lah gitu. Jadi saat hal baik hadir, jangan ragu untuk menerima itu. Karena manusia itu kadang-kadang suka banyak berprasangka, hilangkan prasangkanya dulu untuk bisa nerima keajaiban. Potential di dalam diri kita, di dalam diri kamu tuh punya kebisaan, punya bakat yang terpendam atau tidak pernah keluar sebelumnya, nanti akan keluar. Atau bahkan kamu udah tahu tapi ada rasa minder yang menutupi itu, rasa mindernya akan diangkat. Nah, dari potential sendiri, ini tuh sesuatu di dalam diri yang memang udah ada gitu, yang sebenarnya dari kemarin kayak udah gak tahan pengen keluar. Nah, nanti ini akan keluar, dimana si potensi di dalam diri tersebut ngebantu kamu untuk kesuksesan, atau ngebantu kamu untuk meraih sesuatu hal yang kamu pengen raih. Lalu ada illumination, yang tadinya kita di dalam kegelapan, nanti ada sesuatu yang menerangkan. Yang namanya illumination itu konsep pencerahan gitu. Yang namanya pencerahan balik lagi kita bisa datangnya dari orang-orang terdekat, ngasih wejangan, ngasih saran. Kita lihat buku atau baca buku, kita mendapatkan pelajaran di situ, atau bahkan ada sebuah keajaiban yang atau keadaan yang akhirnya membuka semuanya. Di sini ada flow. Flow itu kamu akan berada di dalam fase ngikutin arus. Dimana ngikutin arus itu bukan kayak kamu give up soal kehidupan, tapi lebih seperti mengikuti apa yang semesta kasih, apa yang Tuhan kasih. Jadi ini lebih banyak keikhlasan nantinya. So aku bakalan lihat lagi dari tarot cardnya.
There's spirit guide, things live on power like I think it says. Some of my ghosts can speak the truth. Give mission and protection to people who watch this video. Rezeki yang berhak mereka dapatkan. Ace of Swords. Kamu punya banyak ace di sini. Ada 2 ace. Yang satu Ace of Pentacles sama Ace of Swords. Ini secara simple ya, ada masalah yang akan terselesaikan. Apapun yang di hidup kamu sekarang, masalah paling besar, masalah itu akan segera diselesaikan. Karena dari Ace sendiri ini bentuknya sesuatu yang cepat diselesaikannya. Another Ace of Coins. Jadi memang dalam bentuk materi juga. Jadi untuk kalian yang punya problem materi atau agak tersendat di keadaan finance atau ada usaha-usaha yang agak sulit untuk dimuluskan kemarin, akan dimuluskan. Ada banyak banget yang hidupnya akan berubah drastis ini karena ada energi Tower sama ini energi Ace of Swords. Jadi ini jalan baru lah istilahnya. Kalau metafornya gini, kamu terbiasa untuk pakai jalan biasa nih gitu kalau pergi ke kantor, dan itu butuh waktu kayak 1 jam. Nah nanti semesta akan ngasih jalan baru, akhirnya kamu bisa pakai jalan tol yang tadinya butuh 1 jam untuk ke tujuan kamu, jadi butuhnya cuma like 10 menit gitu. Jadi ini suasana baru, keadaan baru, lingkungan baru, terus juga apapun baru di sini. Karena dari energi The Tower sendiri yang tadi aku bilang, ini perubahan yang sangat drastis. Ini bisa juga soal pola hidup, pola pikir, lifestyle. The Ace of Coins ada 2 kali ini Ace of Coins ya. Cuman yang di sini ada akar yang tumbuh dari bawah ke atas. Jadi ini ibaratkan kayak kita menanamkan sesuatu secara magically atau secara ajaib. Apa yang kita tanam itu akan tumbuh, dan tumbuhnya sangat drastis ke atas gitu. Jadi kamu tahu Jake and the Beanstalk kan? Jadi ini kayak dari dongeng waktu kecil. Ada anak kecil dikasih bibit kacang, dimana dia tanam, terus bibit kacang itu menjulang ke langit gitu dalam 1 malam, dan harus nanjak dulu tuh untuk ke langit. Nah di langit di situ ada harta karun. Jadi ibaratkan kamu dikasih nih bibitnya, dikasih keajaibannya, usaha dulu naikin gitu, baru di situ harta karun kamu di atas. Soalnya semuanya ke atas arahnya. Jadi ini kehidupan yang berubah, dan berubahnya naik level. Lalu energi The Devil balik lagi. The Devil itu passion, tapi aku bakalan lihat sisi positifnya ya. Dari The Devil itu The Devil itu datang ke dalam hidup kita itu seperti keadaan protection, seperti keadaan menghempaskan atau menyingkirkan hal-hal yang negatif sebenarnya gitu. Jadi dari energi The Devil sendiri ini harus bisa belajar nih memilah mana lifestyle yang positif untuk kamu, mana lifestyle tidak. Dan di sini juga menunjukkan kalau ada rasa semangat yang luar biasa. Ini kalau kamu lihat ularnya kan membara nih. Semangatnya luar biasa, ambisinya gede banget. But don't over control it. Jangan sampai kamu tidak bisa mengontrol itu gitu. Dan di sini dari energi The Devil itu yang aku lihat di sini juga bagian jadi ujian ya gitu. Saat kita mau naik level udah pasti ada saja hal yang bisa jadi ujian untuk kita. Gunakan logika, gunakan rationality, dan gunakan fakta dalam menghadapi ini gitu. So yang aku lihat dari energi The Sun, balik lagi, sebenarnya klise dan simple sih. Kalau kita mainnya atau pikirannya positif, pasti kita akan dapat juga hal-hal yang positif di kehidupan. Karena kalau dari The Sun, ibaratkan sama kayak bunga matahari yang tumbuhnya itu ke arah matahari, ke arah ke cahaya kan. Saat kita tumbuh di dalam kehidupan dan kita terfokus ke cahaya, fokus sama hal-hal yang baik di kehidupan lah gitu. Hal-hal yang baik di kehidupan itu akan memberikan kita energi yang baik untuk bisa continue, untuk bisa melanjutkan kehidupan. Jadi saat kita dari niat
pikiran, fokus kita ke arah yang baik, udah pasti dapat hal yang baik. Dan sama vice versa, kalau kita fokusnya ke kegelapan, ke hal negatif, yang kita tarik juga hal tersebut. Jadi yang tadi aku bilang, klise, saat pikiran kita ke arah positif, kita akan dapat hal yang positif juga. Percaya kalau kamu akan terproteksi gitu. The bottom of the deck ada the five of cups. Jadi yang aku lihat di sini, pertama yang jadi isu di diri kamu adalah ketakutan untuk embracing atau membuka tanganmu untuk sesuatu hal yang positif dan baru gitu. The Five of Cups itu menunjukkan juga banyak banget yang masih menangisi atau meratapi sesuatu di masa lalu, kesempatan yang sudah tidak ada, keadaan yang sudah berlalu, dan menangisi hal-hal yang memang harusnya sudah dilepas. Jadi lepasin itu biar kamu mampu untuk membuka tanganmu untuk sebuah hal yang baru gitu, perubahan yang baru yang lebih baik lagi. Jadi di sini kamu berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada yang sekarang, dari segi pola pikir, lagi-lagi pola hidup. Tapi ini juga ngomongin soal apa yang menjerat kamu di kepala, apa yang menjerat kamu di pikiran kamu, itu bisa kamu lepaskan gitu. So aku bakalan lihat ke outcome of the situation. Sebelumnya aku bakalan kasih pesan dulu dari sini. Ada money yang tadi aku bilang, yang datang memang dalam bentuk money atau finansial atau materi. Jadi itu kamu berhak untuk ngedapetin itu, dan kamu akan mendapatkan banyak saat dari mindset, pikiran, perasaan, ngerasa punya banyak. Ada mountain, ini ngomongin soal kita menanjak di kehidupan gitu, sama kayak menanjak gunung, dimana setiap kita ngelangkah pasti ada tenaga yang berkurang di situ. Jadi pasti akan semakin ngerasa capek dan semakin ngerasa ada beban. Tapi balik lagi, sama kayak kita menanamkan sesuatu di sini, menjulangnya ke langit, dimana kita harus usaha dulu naiknya gitu. Nah di atas ini baru nanti kamu akan ngerasain mendapatkan harta karunnya lah istilahnya. Roots yang tadi aku bilang, ini kayak akar menjulang ke langit, dimana kamu dikasih akar yang sangat kuat, kamu dikasih bisa dibilang pegangan yang kokoh lah gitu. Jadi beranikan diri. And then di sini house, ini keberuntungan yang berhak kamu dapatkan, juga tempat tinggal nyaman. Lingkungan yang nyaman, ini bisa ada yang perpindahan tempat tinggal, rumah, pindah rumah, juga ada yang pindah kota gitu. Tapi kamu akan mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang sangat nyaman. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada the chariot. Chariot itu nunjukin balance, keseimbangan yang akan ngebawa kamu ke masa depan. Nah, the chariot juga balik lagi kesuksesan dalam bentuk karir, ini kesuksesan dalam bentuk finansial, dan mampu untuk mengayomi, melindungi keluarga kamu juga dengan kesuksesan finansial kamu gitu. And then dari the world, ini ngomongin soal opportunity yang terbuka. Di sini kalau aku lihat ke depannya, kedudukanmu sangat bagus di kehidupan lah di sini. Gunakan intuisi dalam menyelesaikan solusi apapun. Ada apapun yang hadir dalam hidup kamu, cinta lah, kerjaan lah, pertemanan lah, solusinya pakai intuisi. Itu akan ngebawa kamu biar jadi lebih bisa balance lagi. Dan saat balance, ini lebih mudah. Yang tadi aku bilang kayak jalan, yang tadinya kayak jalan biasa, kamu dikasih pakai jalan tol nih, lebih mudah, lebih cepat. Ten of Star, kalau kamu lihat, akar yang kamu tanam tadi, bibit yang kamu tanam tadi itu jadinya pohon. Dan pohon itu berbuah, dan buahnya bukan cuma kamu yang bisa ngerasain, tapi keluarga kamu juga.
Nah, the world ini ngomongin soal protection. Kanan, kiri, atas, bawah, apa aja sumber banyak gitu. Dan kamu bisa gali segala sumber lah gitu untuk kepentingan diri kamu sendiri. Dan akhirnya dari Energy the World itu kayak membuka pintu untuk dunia baru lah untuk dirimu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.